Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Puspita Anggraini, dan rekan saya Fahmi Aulia Hakim. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai konsep laporan keuangan sektor publik. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa sih transaksi keuangan sektor publik? Nah, transaksi keuangan sektor publik merupakan bahan untuk presentasi laporan keuangan. Ketika organisasi sektor publik dituntut untuk dapat menghasilkan laporan keuangan eksternal yang terdiri atas laporan keuangan formal seperti laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran, laporan aliran kas, neraca, laporan surplus atau defisit, serta laporan kinerja dalam ukuran finansial dan non-finansial. Laporan keuangan dari sudut pandang manajemen perusahaan ialah tools untuk evaluasi manajemen dan pengendalian organisasi. Sementara itu, pihak eksternal melihatnya sebagai laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban serta alat memutuskan sebuah keputusan, true and fair presentation. Wajib disusun organisasi sektor publik di laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otoritas. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Yang kelima, hubungan masyarakat. Dan yang keenam atau yang terakhir itu adalah sumber fakta dan gambaran. Nah, fungsi laporan keuangan sektor publik yang pertama itu ada kepatuhan dan pengelolaan. Nah, laporan keuangan pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjamin penggunaan atas laporan keuangan dan otoritas bahwasannya tata kelola sumber daya telah mencapai kesesuaian dengan hukum. Dan yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan ialah bentuk tanggung jawab publik dalam mengawasi kinerja manajerial, pencapaian berbagai tujuan yang disepakati, perbandingan dengan organisasi sejenis, memberi dan dasar pengamatan tren antar kurun waktu, dan memberi peluang pihak eksternal untuk mendapatkan berita mengenai biaya barang dan jasa yang diperoleh. Hal ini juga bertujuan untuk melihat efisiensi dan efektivitas dalam mengoptimalkan sumber daya organisasi. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Fungsi laporan keuangan ialah memberi acuan atas perencanaan kebijakan dan aktivitas masa depan serta menginformasikan pendukung terhadap otorisasi penggunaan dana. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Fungsi laporan keuangan ialah memudahkan pembaca untuk meninjau organisasi atau unit kerja agar melanjutkan penyediaan barang dan jasa atau pelayanan pada masa yang akan datang. Yang kelima, hubungan masyarakat. Tujuan berikutnya, laporan keuangan ialah membuka kesempatan organisasi sebagai alat komunikasi untuk publik dan pihak yang berkepentingan yang disampaikan pemilik yang dipengaruhi karyawan. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Tujuan lain dari laporan keuangan ialah memberi informasi untuk pihak kepentingan agar memahami organisasi dengan mendetail, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Merupakan tujuan umum akuntansi dalam organisasi pemerintahan. Hal ini juga sebagai bukti akuntabilitasnya dalam mengelola anggaran. Nah,
Informasi diberikan untuk evaluasi mengenai kinerja organisasi dan manajerial, sedangkan laporan keuangan bertujuan dalam menghasilkan keputusan sosial, politik, dan ekonomi. Manfaat informasi tersebut yaitu yang pertama sebagai perbandingan rencana anggaran dengan keadaan aktual, yang kedua sebagai pengamatan hasil operasional dengan keadaan finansial, yang ketiga sebagai alat untuk meninjau kepatuhan terhadap perundangan atau peraturan mengenai masalah keuangan. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan sektor publik. Walaupun sektor publik tidak memiliki orientasi terhadap laba, namun juga diharapkan tidak mengalami kerugian atau defisit, karena jika mengalami surplus, itu menunjukkan akan semakin banyak jumlah dana yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Kepemilikan pada organisasi nirlaba tidak dapat diperjualbelikan, ditebus atau diambil kembali selayaknya pada organisasi swasta. Seperti yang kita ketahui bahwa organisasi nirlaba memiliki sumber pembiayaan utama yang berasal dari donatur yang tidak mengharapkan adanya pengembalian dari dana yang ditanamkannya, namun bukan berarti donatur tidak membutuhkan pertanggungjawaban atas dana yang diberikannya. Para donatur tentu saja perlu untuk mengetahui untuk apa dan kemana uang yang diberikannya, apakah dikelola dengan baik dan memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat atau malah sebaliknya. Nah, menurut PSAK 45 yang saat ini dilakukan perubahan menjadi PSAK 35, berikut adalah komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh organisasi nirlaba. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode pelaporan. Jenis laporan ini berfungsi dalam penyajian informasi mengenai aset, utang, aset neto, serta informasi lainnya. Laporan posisi keuangan akan membantu donatur dalam dan para pengguna lainnya dalam menyediakan informasi mengenai yang pertama, seberapa mampukah organisasi tersebut memberikan jasa serta kontinu. Yang kedua, likuiditas, fleksibilitas keuangan, serta kemampuan organisasi dalam memenuhi utangnya. Nah, komponen laporan posisi keuangan mencakup aset dan liabilitas. Aset terdiri dari kas dan setara kas, piutang dari transaksi pertukaran, aktiva tidak berwujud, aktiva keuangan, investasi yang diperlukan dengan metode ekuitas, persediaan, pemulihan transaksi non-pertukaran atau termasuk pajak dan transfer, dan yang terakhir, properti publik dan peralatan. Nah, kalau yang liabilitas itu terdiri dari utang dagang, pendapatan diterima di muka, utang jangka panjang, dan lainnya. Nah, yang kedua, laporan kinerja keuangan atau laporan surplus defisit. Laporan ini berfungsi dalam menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dengan peristiwa lainnya yang menyebabkan perubahan jumlah aset neto serta peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bagaimana sumber daya digunakan dalam aktivitas organisasi. Nah, laporan ini dibutuhkan oleh para pengguna. Untuk apa? Yang pertama, menganalisis serta melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap kemampuan organisasi dalam menciptakan organisasi yang berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap kinerja para manajer. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fahmi Aulia Hakim. Saya Fahmi akan melanjutkan presentasi ini.
Pada laporan ini memiliki kriteria, yaitu yang pertama itu pendapatan dari aktivitas operasi. Kedua, biaya dilakukan penyajian setelah dikurangi dengan aset bersih tidak terikat. Tiga, ada sumbangan. Keempat, apabila terhadap nilai sumbangan terkait temporer yang batasnya sudah tidak berlaku lagi pada periode disusun. Dan kelima, keuntungan serta kerugian yang berasal dari investasi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa secara garis besar laporan penghasilan komprehensif terdiri dari yang pertama ada pendapatan. Pendapatan dibagi menjadi tiga, ada sumbangan, jasa layanan, dan penghasilan investasi. Di bagian beban terdapat dua. Yang pertama itu beban yang dikeluarkan atas pemberian jasa dan beban yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas pendukung. Kemudian saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan dalam aktivitas neto, yaitu susunan laporan perubahan dalam aktivitas atau ekuitas neto berdasarkan surplus atau defisit neto periode terkait, mengakui pendapatan dan biaya secara langsung untuk perubahan aktiva atau ekuitas neto. Laporan ini mencakup pertama berbagai kontribusi maupun distribusi pemilik. Kedua, awal periode yang terdapat akumulasi saldo surplus dan defisit. Dan ketiga, pengungkapan komponen aset atau ekuitas neto secara terpisah dan rekonsiliasi antara nilai tercatat setiap komponen aset atau ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan. Kemudian ada laporan kas. Laporan kas ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu. Komponennya adalah sama dengan pada sektor swasta, yaitu pertama, arus kas yang berasal dari kegiatan operasi biasanya berasal dari pendapatan, jasa, sumbangan, serta adanya perubahan pada aset neto dan kewajiban jangka pendek yang mempengaruhi nilai kas. Kedua itu ada arus kas yang berasal dari kegiatan investasi, biasanya berasal dari berubahnya aset tetap yang berakibat pada berubahnya nilai kas, seperti penjualan tanah, pembelian peralatan, dan sejenisnya. Arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan umumnya berasal dari penerimaan kas yang bersumber dari donatur, namun penggunaannya terbatas untuk jangka panjang dan peningkatannya dana abadi. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Kegiatan atas akuntansi secara serta catatan laporan harus terdiri atas yang pertama, informasi disajikan mengenai laporan keuangan. Dan kedua, pencatatan tidak dicatat di laporan posisi keuangan. Adapun hak dasar masyarakat atas pemerintah pada catatan laporan keuangan. Yang pertama itu hak untuk mengetahui, right to know, yaitu memahami keputusan pemerintah, memahami dilaksanakannya sebuah kebijakan, dan memahami berbagai kebijakan yang direncanakan pemerintah. Yang kedua itu ada hak untuk memperoleh informasi, right to be informed, seperti keterangan secara transparan mengenai masalah yang menjadi pembahasan panas publik. Ketika itu ada hak untuk didengar pendapatnya, right to be heard and to be listened to. Adapun laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta, ada perbedaan sektor laporan keuangan pemerintah dengan sektor swasta, dan antaranya ada jenis, elemen, tujuan, serta teknik yang digunakan. Tidak hanya perbedaan, baik pemerintah maupun sektor swasta memiliki persamaan berupa standar akuntansi keuangan untuk jawaban laporan keuangan. Berikut perbedaan antara laporan sektor publik dan sektor swasta. Dari sektor publik pertama itu ada kinerja finansial maupun non finansial. Kedua, bentuk tanggung jawabnya untuk masyarakat dan parlemen. Ketiga, melihat ke masa depan yang akan datang dengan detail. Keempat, fokus dengan politik dan finansial. 5, fokus pada bagian organisasi. Keenam, departemen
keuangan menentukan aturan pelaporan. Dan ketujuh, pemeriksaan laporan dilakukan treasury cash accounting. Dari sisi sektor swasta, perbedaannya yang pertama ada ukuran cenderung dilihat melalui finansial. Kedua, pemegang saham dan kreditur merupakan wadah untuk pertanggungjawaban. Tiga, fokus ya untuk finansial. Keempat, auditor independen turut memeriksa laporan keuangan. Kelima, fokus menyeluruh terhadap organisasi karena masa yang akan datang kurang diperhatikan. Dan ketujuh, laporan pada dasarnya ditentukan standar akuntansi, undang-undang, pasar modal, dan praktiknya. Adapun dampak negatif dari laporan keuangan yang buruk. Yang pertama itu menurunkan reputasi dalam organisasi di hadapan masyarakat. Kedua, membuat khawatir investor yang akan menanamkan modal karena ketidakpastian dan kegagalan investasi. Ketiga, mengurangi bantuan pemberi donor. Keempat, menghasilkan keputusan yang buruk. Dan kelima, kinerja aktual menjadi tidak dapat dirinci dalam laporan keuangan. Berikut saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama itu transaksi. Data, bukti maupun dokumen pendukung kegiatan perlu untuk pencatatan karena kegiatan ini mampu mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya. Kedua, analisa bukti transaksi akuntansi. Bukti pendukung tentang informasi perlu ada untuk setiap transaksi. Hal berguna untuk analisis dasar pencatatan. Ketiga, buku jurnal. Bendahara kerap mencatat data transaksi dengan jurnal, yaitu ada jurnal umum, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Keempat, pengikhtisaran data yang diposting. Posting di sini diklasifikasikan sesuai dengan nama akun yang tertera pada buku besar. Dan kelima ini catatan dan laporan. Klasifikasi dan pencatatan transaksi dilakukan di buku besar selama periode akuntansi. Berikutnya sampai laporan keuangan menuju pihak berkepentingan. Adapun teknik pada laporan keuangan sektor publik. Pertama diawali dengan tahap pencatatan dan penggolongan. Mencatat dan menggolongkan ialah identifikasi serta mengukur berbagai transaksi di buku jurnal. Kedua itu tahap pengikhtisaran. Pencatatan transaksi akan diklasifikasikan hingga dibukukan ke rekening buku besar dalam periode berjalan. Dan ketiga, tahap laporan. Data akuntansi dari rekening buku besar merupakan isi laporan keuangan, karena kertas kerja merupakan cara untuk menyederhanakan penyusunan laporan keuangan. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.